nadanya. Kemudian kalau do nya dari sini berarti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari sini ya, C sama dengan do, kemudian D sebagai re, jaraknya satu nada. Kenapa mi nya di sini? Karena kan open stringnya di sini adalah D, sama dengan D di sini. Fret nomor 5, senar nomor 5. Tuh, banyak bisa jadi do, re, mi, fa, atau do, re, mi, fa. Mi ke fa jaraknya setengah ya. Kemudian fa ke sol jaraknya 1, sol. Ini tadi sol, kuncinya apa? G. Ingat open string senar nomor 3 adalah G. Berarti G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. Kemudian B ke C lagi jaraknya setengah. Si, do, makanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sorry ya kalau kadang-kadang agak fals, karena gue bukan penyanyi. Nah, itu harus dihafal yang tadi ya. Kalau kalian sudah hafal yang itu, baru lanjut ke next step. Next stepnya itu adalah kenapa kunci C bentuknya begini. C sama dengan do ya. Karena apa? Kalau kalian sudah hafal di sini, tadi ingat ya, dari string pertama open stringnya E, B, G, D, A, E. Kemudian jangan lupa jarak antar fret itu setengah. Kemudian C mewakili nada do. Karena kita belajarnya dari nggak usah D sama dengan do, E sama dengan do dan lain-lain. Kita start dari C sama dengan do biar mudah dalam proses belajarnya. Jangan lupa ya, catat C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian kalian namakan C itu sebagai do. Jadi supaya kalian hafal ya, do itu C, D itu re, E itu mi, F itu fa gitu. Kemudian kalian hafalin jaraknya itu adalah setengah-setengah. Kemudian kalian harus hafal interval C ke D berapa, C ke D 1, D ke E 1, E ke F itu setengah, F ke G itu 1, G itu jaraknya 1 ke A ke B itu jaraknya 1, kemudian B kembali ke C jaraknya setengah. Ingat, yang jaraknya setengah itu cuman E ke F sama B ke C. Selebihnya jaraknya satu nada dengan kondisi chord normal. Nah, kemudian kalian harus ingat yang namanya triad nada, itulah yang menjadi pembentuk dari chord. Ketika belum menjadi chord, hanya nada C, D, F, G, kita nggak kenal mayor dan minor. Tapi ketika sudah menjadi chord, kalian akan mengenal namanya kunci mayor dan minor. Kalau ini kan C mayor. Itu. Karena triad nadanya adalah, dia itu sebenarnya basically terdiri dari gabungan 3 nada dengan intervalnya masing-masing. Kunci mayor itu dia punya interval nada pertama do, C mayor ya, do nya kan C sama dengan do, ini nada pertamanya do. Kemudian dari nada pertama ke nada kedua itu dia punya interval nada itu 2 nada. Jadi do, re, mi. Do, mi itu pembentuk 2 nada pembentuk nada mayor. Jadi C, D, E. Nah, kalian mainkan ini aja sebenarnya dia sudah membentuk nada chord mayor C mayor. Nah, yang nada
nada paling lengkap untuk C mayor itu kan ada 3 nada. Jarak nada kedua ke nada ketiga itu jaraknya 1,5. Berarti do, C, mi itu E. Kemudian dari E jarak 1,5 berarti setengah, 1,5. Oke, ini nada keduanya mi alias E, setengah, 1,5. Berarti kan do, mi, sol, do, mi, sol. Ingat nggak? Do, mi, sol, re, fa, la. Do, mi, sol, re, fa, la. Nah, re, fa, la ini lain lagi, dia kebalikannya. Dia nada minor. Gitu. C, E, G. Itulah pembentuk dari chord C mayor. Kenapa bentuknya begini? Berarti coba kalian petakan, ini bocoran pertama lah ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya. Do sebagai C, C sebagai do, kemudian E sebagai mi, kemudian G sebagai sol, kemudian do lagi, C sebagai do yang nada yang lebih tinggi, kemudian E, string, open string, ingat open string, dia nadanya E, mi, berarti kan do, mi, sorry ya, suara gue fals. Ini do, ini mi, C tinggi, E tinggi. E tinggi kan sebagai mi. Tadi kan C sama dengan do, C mayor berarti do mi solnya berarti E, C, G, E, C. Gitu. Makanya kenapa kunci C mayor tuh bentuknya begini. Dengan dengan nada dasarnya C sama dengan do. Jadi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Saya nggak mau sharing ngasih tahu kalian C begini bentuknya, kemudian D itu begini, D mayor gitu. Karena menurut saya kalian harus tahu kenapa C bentuknya begini, D mayor bentuknya begini. Tapi kalau misalnya kita mulai belajar nada dasar C sama dengan do, maka kalian tidak akan menemukan D mayor, tapi kalian akan menemukan D minor. Kenapa demikian? Karena, nah itu catatan tambahan lagi ya. Pertama, kalian harus catat konversi dulu do re mi fa sol la si do kalian itu dengan C, D, E, F, G, A, B, C. Karena kita akan mulai belajar dengan nada dasar C sama dengan do. Oke? Itu pertama yang harus kalian catat. Catat do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian di bawahnya kalian tulis konversi dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Di bawahnya C, D, E, F, G, A, B, C. Itu pertama. Kemudian kedua, kalian harus catat jarak antar nada itu, antar chord C, D, E, F, G, A, B, C itu, yaitu 1, 1, setengah, 1, 1, 1 setengah. Harus dihafal. Yang jaraknya setengah, jangan, kata kuncinya itu, yang jaraknya setengah nada itu adalah fa ke mi atau mi ke fa, dimana itu adalah kalau di gitar tuh E dan F, kemudian si do, dimana di sini diwakili oleh nada B dan C, karena C sama dengan do ya.